Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang strategi investasi properti ala karyawan kantoran. Nah, ini. Jadi, properti ini memang sangat menarik gitu. Pertama kali saya mengenal tentang investasi properti ini mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Saya kurang begitu ingat kira-kira apakah saat masih kuliah atau awal-awal bekerja ya. Tapi yang pasti waktu itu ada buku yang saya baca yang mengatakan, saya lupa judul bukunya, kalau bisa di usia 40 itu sudah bisa memiliki paling tidak 3 buah rumah atau 3 buah properti ya. Nggak harus rumah, tanah juga bisa. Tapi paling tidak 3 gitu. Entah bukunya Kiyosaki atau siapa, saya lupa. Nah, itu jadi memotivasi gitu ya. Ya, waktu itu memang rasanya kok susah sekali. Karena pekerjaan juga masih awal-awal ya kan. Gaji juga masih minimalis. Nah, memiliki 3 properti itu impian yang sangat jauh sekali gitu. Hampir-hampir enggak, mungkin waktu itu ya saya berpikiran susah sekali, gimana caranya gitu ya. Nah, tapi ternyata saat ini di usia 40-an ya memang itu ternyata bisa terwujud gitu dan pas seperti itu gitu. Nah, kita lihat sekarang properti ini bukan cuma bagaimana cara mendapatkannya ya. Saya lihat kebanyakan buku atau seminar yang membahas tentang properti ini membahas dari sisi cara mendapatkan gitu. Nah, memang ada banyak cara ya kita bisa mendapatkan. Tapi yang terpenting juga, apalagi kalau kita pekerjaannya karyawan kantoran gitu, karyawan swasta, kita masih menjadi bekerja menjadi employee gitu ya. Kalau di bukunya Robert Kiyosaki itu Rich Dad Poor Dad ya, di situ diperkenalkan ada 4 kuadran ya. Kita ini masih di kuadran E, kuadran employee. Nah, gimana caranya orang-orang di kuadran E ini bisa membeli rumah gitu, membeli properti. Nah, ini ada strategi-strateginya. Dan strategi ini bukan hanya strategi cara mendapatkan, tapi juga nah nantinya bagaimana memanfaatkan cicilan, misalnya KPR. Nah, ini yang ingin saya explore gitu. Lalu selain itu juga strategi pembayarannya, karena ngambil kredit itu harus dibayar gitu. Nah, ada strategi mencicilnya. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya di sini. Oke, kita masuk. Di sini ada 4 subtopik ya. Yang pertama, kenapa investasi properti, lalu mengukur kekuatan finansial, lalu strategi pengambilan KPR, nah, dan strategi pembayarannya. Oke. Kenapa invest di properti, Pak, Mas, Bu? Nah, kita mungkin ditanya gitu, kenapa sih beli properti? Kenapa nggak saham? Kenapa nggak kripto misalnya? Nah, ada beberapa poin terkait dengan properti ini. Yang pertama soal leverage gitu. Kalau kita cermati ya dan kita pandai memanfaatkan fasilitas KPR, kredit, itu properti ini memiliki daya ungkit gitu. Lever itu pengungkit. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil KPR itu kan ada DP, ada down payment ya. DP sekian. Dan itu ada syarat-syaratnya.
Eh, seingat saya itu 10, tergantung tipe rumahnya kalau nggak salah. 70, tipe 70 ke bawah itu 10% kalau nggak salah sekarang ya. 70 ke atas itu 15%. Nah, 15 sampai 20 lah. Nah, rumah kedua dan seterusnya itu 30%. Nah, kalau belum berubah ya, saya dulu ngambil rumah kedua itu tahun 2013 30%. Nah, mungkin sekarang kalau nggak salah peraturan tahun 2019 sudah diturunkan 5% di bawah, berarti ya 20-25 lah gitu. Nah, tapi ini biasanya bank sudah mengaturnya gitu ya. Bank developer itu sudah ini. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya DP itu kita di awal itu cukup menyediakan uang sejumlah DP-nya. Nah, contoh kalau kalau kita di awal kerja ya sebagai karyawan ya incar rumah yang kecil-kecil dulu yang sesuai dengan kekuatan finansial kita, tipe 70 ke bawah misalnya. Nah, ini bisa dipakai untuk mengungkit aset atau harta kita ini. Nah, misal harganya ada rumah subsidi, saya dulu beli rumah pertama kali itu rumah subsidi. Saya wong nggak belum punya apa-apa, karyawan klaster ya gimana? Mau apa lagi ya? Mau beli rumah yang 200-an juta juga nggak kebayang ininya. DP-nya aja sudah empot-empotan. Saya ambil yang waktu itu harganya 70 jutaan. Nah, DP 10 DP kira-kira 10% lah kira-kira ya. Atau waktu itu belum 10%. Katakanlah 20%. Nah, 20% dari 70 juta itu ya 14. Nah, 14 pakai uang tabungan. Lumayan. Nah, plus ada waktu itu ikut ada arisan segala, arisan keluarga. Pas dapat ya sudah. Dapat kira-kira 20 jutaan ya, keluarga besar punya arisan. Ya, saya masukin aja situ. Nah, dengan uang yang hanya sekitar 20%, kita bisa mendapatkan eh, aset yang 5 kali lipat gitu nilainya. Nah, ini yang dinamakan leverage gitu. Nah, jadi dengan uang sekitar ya katakanlah 20 juta lah, karena selain DP itu kan ada biaya-biaya lainnya ya, biaya asuransi, biaya administrasi, notaris dan sebagainya. Nah, ini dibulatkan saja 18-20 gitu. Nah, dengan uang segitu saya dapat sesuatu yang nilainya 70 juta. Gitu. Dan itu menjadi harta saya. Nah, ini nanti kalau ngisi SPT masuk situ ke bagian harta. Meningkat. Gitu. Meskipun cicilan, nah, soal cicilan lain lagi. Tapi cicilan tetap harus dibayar nantinya. Nah, itu leverage. Kemudian pertumbuhan aset. Nah, tadi ketika begitu kita ambil kredit KPR, nah lalu rumah ini masuk ke dalam laporan SPT di kolom harta itu, di bagian harta, itu akan kelihatan sekali, angkanya akan meningkat, aset Anda akan naik, nah, bertumbuh aset Anda. Di situ kelihatan. Lalu terkait dengan strategi investasi ya, properti ini sebagai salah satu instrumen investasi. Nah, prinsip investasi yang saya yakini adalah kita harus diversifikasi. Salah satu poin penting ya. Jadi punya uang di tabungan oke. Okay. Nah, tapi nggak boleh semuanya di tabungan gitu. Nanti pertumbuhannya lambat sekali. Ya kalau tumbuh, kalau enggak. Nah, kasih sebagian di deposito, makanya harus disebar. Taruh telur-telur itu, harta-harta Anda ini di beberapa keranjang. Nah, supaya kalau satu keranjang
tumpah misalnya, terbalik, yang lain ini masih ada. Emas, macam-macam instrumen investasi itu, emas, deposito, obligasi, saham, kripto sekarang yang lagi ngetren, properti, ini termasuk salah satu. Nah, lalu pendapatan bulanan. Nah, ini kalau kita menyewakan gitu ya, atau kita mungkin membangun kos-kosan. Nah, ini properti kita bisa menjadi bisa kita transformasi menjadi mesin uang gitu kan, yang mendatangkan passive income untuk kita. Nah, memperbesar revenue bulanan, monthly income. Nah, kemudian lokasi strategis. Lokasi strategis ini secara otomatis itu akan mendongkrak nilai properti kita. Nah, ini juga membawa keuntungan juga. Nilai aset kita akan meningkat gitu kan. Nanti kalau dijual lagi harga jualnya sudah naik tinggi. Nah, lalu properti ini juga punya pasarnya sendiri ya, seperti saham punya bursa saham, kripto ada bursa kripto untuk jual beli ya kan. Properti ini juga ada pasarnya sendiri. Nah, baik online maupun offline ya. Nah, Anda misalnya masuk ke websitenya Rumah 123. Ini sudah lama sekali Rumah 123. Nah, masuk ke sana itu banyak yang menjual, banyak yang nyari juga gitu. Nah, ini ada pasarnya. Nah, kalau suatu instrumen investasi ini ada pasarnya, emas juga ada pasarnya juga. Ini dijual lagi juga ya lumayan mudah lah, relatif mudah ya. Kita mau beli juga relatif mudah juga nyarinya. Nah, kemudian ketika dalam proses akuisisinya, pembeliannya, nah ini bila kita lewat agen atau bank, dan bank ya kita udah lewat agen, lalu ambilnya via KPR lagi. Nah, ini pengalaman pribadi juga. Ini biasanya relatif tidak repot, karena dibantu pengurusannya gitu. Nah, dibantu oleh agennya, karena nantinya akan ada komisi juga gitu. Nah, dibantu agennya, dibantu pihak bank, bahkan sampai ke urusan notaris itu ya sudah lancar-lancar aja. Nah, oke. Nah, itu alasan-alasan, beberapa poin alasan mengapa kita invest di properti. Kemudian, nah ini soal leverage tadi. Rumah, ini pengalaman pribadi ya, rumah seharga 325 juta. Nah, ini saya pertama kali beli rumah. Oh, yang kedua ini malah di daerah BSD, tapi BSD-nya tanda kutip. Singkatannya B-nya BSD, S-nya sonoan, D-nya dikit, BSD sonoan dikit. 5 km dari BSD itu. Nah, tapi developernya juga Sinarmas Land kebetulan. Nah, ini karena developer terpercaya ya saya berani ambil, saya banding-bandingin gitu. Nah, terus waktu itu harganya segini, 325. Nah, DP 10-15%. Nah, ini kebetulan waktu itu ada fasilitas bisa dicicil setahun. Ini dari developernya. Nah, kalau ada cari yang punya fitur-fitur seperti ini akan meringankan kita dalam down payment, dalam melakukan pembayaran down payment. Bayangin DP bisa dicicil setahun ya. Kalau bisa dicicil, ya kenapa enggak? Kalau saya ambil yang dicicil sekalian gitu. Nah, karena apa? Nah, kenapa kok ngambil cicilan? Nah, supaya kita tiap bulan itu masih ada porsi dana untuk ditabung. Nah, ini nanti kita akan bicarakan di agak-agak belakang ya. Nah, berarti DP 10-15% ini kira-kira waktu itu antara 32,5 sampai 48 juta lah. Tapi waktu itu enggak segitu kayaknya. Kayaknya 20% sih, karena itu rumah kedua. Berarti sekitar 60-an. Nah,
Nah, ini leverage dengan berarti apalagi kalau kalau ada fitur cicilan setahun ini leverage sekali. Bulan pertama itu saya bayar berarti 60 bagi 12. Nah, tiap bulan 5 juta. 5 dengan uang 5 juta jebret, nah, tanda plus tanda jadi 2 juta, 7 juta saya dapat 300 aset seharga 325. Nah, meskipun bulan-bulan berikutnya selama 12 bulan saya harus membayar 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi di awal pertama sekali uang yang harus saya siapkan ya 5 plus 2 tadi tanda jadi plus nah cicilan DP pertama itu aja. Berat. Saya langsung dapat 325. Nah, ini leverage sekali, leverage-nya jauh, berapa kali. Nah, itu. Tapi perlu diingat sekali lagi, itu hanya awalnya. Ya. Masih ada kelanjutannya. Cicilan bulanan itu harus tetap dibayar. Nah, ini jangan sampai lupa. Nah, kemudian, nah ini, cicilan rumah tinggal 200.000. Ini teman saya kaget waktu saya bilang gitu. Ngambil di tempat yang sama, di tempat yang saya ceritakan tadi ya, BSD sonoan dikit itu. Sekian tahun kemudian kita ngobrol lagi. Bro, gimana nih? Ngambilnya deketan, tetanggaan. Terus ngobrol tentang cicilan rumah. Cicilan rumahmu sekarang tinggal berapa? Saya bilang tinggal 200.000 bro. Kaget. Loh, kok bisa? Cicilan saya masih sekian sekian puluh sekian juta gitu. Duh, kok bisa jadi kecil sekali? Ya iya bisa. Nah ini saya sertakan bukti auto debitnya gitu. Auto debit. Ya, karena pembayaran KPR itu sekarang gampang sekali ya, auto debit dari rekening gitu. Nah ini saya sertakan sekalian buktinya, amount 238 tepatnya. 238.320 rupiah gitu. Nah, bayangin nyicil rumah seharga 325, cicilannya sekarang itu per bulan 230.000. Nah, ini gimana? Kok bisa? Ya bisa tergantung strateginya gimana dulu. Nah, ini nanti kita kupas. Nah, di awal sebelum ngambil KPR. Nah, di sini karena untuk karyawan ya, untuk karyawan ini makanya saya mengedepankan KPR. Nah, kecuali kalau kalau entrepreneur itu modalnya kuat, pakai cash ya enggak apa-apa. Tapi kalau karyawan itu ya saya ngalamin sendiri lah. Awal-awal kerja gimana, apa dari bawah itu ya begitulah kehidupan karyawan. Makanya saya mengedepankan apa sih yang bisa dipakai gitu oleh seorang karyawan ini. Nah, untuk mendapatkan aset bagi dia gitu. Nah, ini termasuk dalam wealth management, manajemen harta, manajemen kekayaan. Oke. Nah, sebelum ngambil KPR, ini kita harus mengukur kekuatan finansial kita dulu. Nah, hati-hati, jangan asal gedebak-gedebuk, ya kan. Wah, ini bagus, ambil jebret. Nah, nggak taunya waktu nyicil empot-empotan. Wah, berat, utang sana sini malah Anda terjebak dalam lingkaran setan. Wah, kejeblos. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya, artinya gimana? Sebelum mengambil kredit apapun ya, nggak cuma KPR, itu kita harus mengukur kekuatan finansial kita sendiri dulu. Kekuatan finansial tuh yang bagaimana? Nah, ini poin-poinnya. Gaji kita berapa? Hutang kita berapa? Per bulan berapa besar dana yang kita alokasikan untuk membayar hutang. Hutang ini macam-macam. Hutang teman misalnya, cicilan kartu kredit, cicilan pay later dan sebagainya. Nah, itu
di total. Sebulan itu Anda harus keluar berapa, mengalokasikan dana berapa. Kemudian di tabungan, uangnya ada berapa, cashnya ada berapa di tabungan. Nah, makanya menabung. Ini yang saya tekankan juga. Gitu. Ambil kredit, oke. Tapi perhatikan dana, alokasi dana untuk menabung tiap bulannya ini harus diperhatikan. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, kemudian untuk DP pakai uang dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Jangan sampai nanti kita jawab, oh dari ngutang temen. Habis itu nggak dibayar, kasihan temennya. Gitu. Nah, saya dulu dari tabungan tadi. Nah, makanya biasakan menabung. Ya. Seperti lagu waktu kita anak-anak kecil tuh ya. Nah, menabung di bank. Cicilan DP. Nah, ini ada nggak fitur cicilan DP? Kalau ada, manfaatkan. Gitu. Lalu cicilan bulanan. Nah, ini juga harus dihitung nantinya. Setelah masuk masa cicilan, masih bisa nabung berapa? Jangan sampai pas-pasan. Wah, nggak bisa nabung sekarang itu. Nah, itu kesalahan. Salah langkah itu. Decision making kita keliru berarti. Waktu di awal ngambil kredit kita nggak ngitung, nggak ngukur kekuatan finansial. Nah, kebanyakan kejeblos di situ. Nah, ini contoh hitung-hitungannya. Nah, ini saya geser dulu, kira-kira di sini aja deh. Nah, ini hitung-hitungannya. Ini saya bagi ya. Kolom komponen, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komponen ini nomor 1 ini gaji, 2 hutang. Ya, 2 hutang, sorry. 3 gaji minus hutang. Nah, 4 tabungan, 5 masih bisa nabung berapa, 6 nih sisa uang kebutuhan operasional, 7 proyeksi cicilan bulanan, 8 sisa uang untuk kebutuhan operasional setelah dipotong cicilan rumah. Nah, ini hitung-hitungan sederhana untuk mengukur kekuatan finansial kita. Oke. Oke, kita lihat. Nah, ini saya bagi jenjangnya. Junior employee, mid employee, senior employee, lalu manager levelnya. Ini staff, ya, tiga di depan ini staff, kemudian ini level manager yang di belakangnya. Nah, staff ya, ini gajinya memang minimalis. Nih. Saya juga ngerasa dulu waktu saya kerja malah jauh lebih kecil dari ini, kira-kira 1,5 juta aja itu gaji per bulan. Nah, ini nanti di sesi lain nih kita bahas tentang gaya hidup. 1,5 juta bisa hidup tuh, misalnya ada yang nanya, ada yang kaget, bisa hidup ya? 1,5 juta kerja di Batam itu waktu saya pertama kali kerja. Kok bisa ya? Ya itu tergantung gaya hidup kita. Gitu. Nah, gaji junior tuh sekitar segini lah. Ini saya kira-kira saja ini. Estimasi mid 7 juta, senior 14, manajer 20-an misalnya. Nah, ini kira-kira nanti bisa Anda apa? Utak-atik sendiri, Anda copy ke Excel ya, Anda bikinnya sendiri di Excel, Anda utak-atik sendiri. Jadi di awal harus kuat hitung-hitungannya. Nah, utang bulanan kita. Sebulan kita itu bayar utang berapa. Gitu. Nah, ini ada 2 ukuran. Ada yang pakai angka 30% dan 40%. Nah, kira-kira. Nah, ini kalau misalnya tiap bulan tuh saya setelah gajian, saya harus bayar hutang, besar hutang saya tiap bulan tuh kira-kira 30% dari gaji. Nah, itu ya sekian. Ya, kalau junior sekian, mid ini sekian, senior sekian, manager sekian. Nah, ada juga yang hutangnya lebih besar misalnya. Oh, 40% dari gaji. Nah, ini bilangannya sekian. Nah, ini kita kurangi. Oke.
Jadi setelah gajian tuh bayar hutang dulu. Biasain seperti itu. Jangan foya-foya dulu. Habis itu bingung lagi mau bayar hutangnya gimana. Terus nanti ujung-ujungnya utang lagi. Wah, Anda akan kejeblos. Pasti kejeblos. Nah, bayar hutang dulu. Habis itu sisanya berapa sih uang kita gitu. Nah, komponen 1 dikurangin komponen 2. Bisa 2A atau 2B. Nah, ini makanya ada 3A dan 3B. Kalau Anda ngambil yang 2A, terusannya yang 3A. Anda ngambil yang 2B, terusannya 3B. Nah, ini setelah misalnya saya ambil yang B, utangnya agak besar nih. Junior tiap bulan harus bayar utang sekian, sisanya sekian. Nah, tinggal 2,1. Nah, tabungan. Di tabungan ada berapa? Nah, tentang tabungan ini ada standar-standarnya. Dulu itu saya ingat sekali ketika pertama kali belajar tentang financial planning itu ada yang bilang minimal harus punya cadangan itu 6 kali gaji di rekening kita, di tabungan kita. Ya kita pakai standar itu saja lah gitu. Nah, sekarang kayaknya rupanya standar itu dinaikkan gitu. Berapa belas kali gaji, mungkin 12 atau berapa, saya kurang tahu. Nah, tapi kita pakai yang minimal aja. 6 kali ya sekitar seginian gitu. Ini kita harus punya di tabungan. Nabung ininya gimana ya, nabung tiap bulan. Sisihkan gitu uang untuk menabung. Kalkulasi pakai Excel pasti pasti bisa. Nah, kira-kira segini, ada segini. Nah, kalau mid itu segini, senior segini, manajer segini. Nah, ini angka ideal memang. Mungkin nggak banyak dari kita yang di awal-awal ya, waktu kerja di awal punya tabungan sekian. Itu ya. Kayak saya dulu ya tabungan ya susah juga. Nggak nyampe segini kayaknya. Setengahnya mungkin belum ada juga. Nah, eh, nggak apa-apa. Ya ini cuman angka idealnya saja. Sebaiknya punya uang di tabungan itu sekian. Nah, ini sih untuk jaga-jaga kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, nah, ter, eh, ganti pekerjaan resign misalnya. Nah, ini ada masa-masa kosong, kita ada cadangan dana untuk hidup sehari-hari. Nah, ini fungsinya tabungan. Nah, tapi di sini angkanya tetap harus di-put ya, tetap harus ditaruh supaya kita tahu punya gambaran kekuatan finansial kita di mana. Nah, masih bisa nabung berapa kalau apa namanya setelah dipotong cicilan rumah. Ini kita targetin, kita targetin dulu di sini. Saya pengen bisa nabung berapa sih eh, tiap bulannya setelah nyicil rumah nanti, setelah masuk masa cicilan. Nah, ini target saya set sekitar 20% kali gaji. Nah, 20%, seperlima dari gaji. Ini sekitar sekian kalau junior. Kalau mid sekian, senior sekian, manager sekian. Nah, ini semakin besar persentasenya, ini makin bagus. Nah, hebat itu kalau Anda bisa menabung antara 50-60% dari gaji Anda gitu. Artinya irit banget gitu. Nah, lalu ini kita tetapkan dulu. Jadi harus ditargetkan dulu. Kita mau nabung berapa sih setelah dipotong cicilan nanti. Nah, kemudian sisa uang untuk kebutuhan operasional sebelum dipotong cicilan rumah ini berapa. Nah, ini dikurangin, komponen 3 dikurangin 5. Komponen 3 ini kan sisa uang kita tadi setelah dikurangin hutang. Dikurangin lagi angka yang harus ditabung. Nah, sisa sekian, ini kebutuhan operasional. Jadi sebulan itu
kebutuhan operasional segini. Nah, plus lagi nanti proyeksi komponen ketujuh nih, cicilan bulanan yang bisa diterima itu kira-kira berapa, bisa nyicil berapa. Nah, ini kita sebenarnya harus ngitung juga di rata-rata ya. Dari bulan ke bulan itu pengeluaran rata-rata berapa sih, transport, makan, uang lain-lain, uang jajan, dan sebagainya. Nah, ini berapa? Nah, baru bisa terproyeksi ke sini nantinya. Nah, cicilan yang bisa diterima kira-kira sekian misalnya. Saya bisa nyicil 525 karena apa? Nah, ini karena kebutuhan operasional itu setelah saya cek secara historical beberapa bulan ke belakang ini sekitar sekian habisnya tiap bulan 1,2. Oh ya berarti kuatnya nyicil segini nih gitu. Nah, oke, dari sini ketahuan kita itu sebenarnya akan kuat nyicil itu kalau cicilannya berapa. Nah, per bulan. Nah, nanti baru ini ke harga rumahnya. Karena harga rumah dan DP itu nanti akan menentukan besarnya cicilan. Oke, nah ini proyeksi angka-angka yang bisa menunjukkan poin-poin atau parameter-parameter penting dari kekuatan finansial kita. Nah, kemudian komponen hutang ini biasanya juga berpengaruh ketika kita mengambil kredit ya ke bank ya. Nah, ini sebisa mungkin ditekan, persentasenya itu sekecil mungkin gitu. Oke. Nah, kemudian strategi pengambilan KPR. Nah, kalau strategi saya ini ambil tenor yang jangka panjang. Saya biasanya ngambil tarian yang 15 tahunan gitu. 15 tahun, tapi kalau usia 40 sekarang ya paling 10 tahun ya. 10, 8 tahun itu. Dulu waktu usia 30-an ya ambil tarian-tarian panjang 15 tahun. Nah, lalu gunakan dihitung dulu nantinya kira-kira cicilan akan berapa. Nah, gunakan kalkulator simulasi KPR yang ada di internet. Ini biasanya di situs-situs bank, di rumah 123 juga ada, tapi di situs-situs bank juga ada. Nah, itu coba dikalkulasi dulu. DP-nya sekian, bunganya sekian, Anda bisa main simulasi. Supaya tahu, tadi kan sudah tahu kekuatan finansial kita berapa. Nah, sekarang kita pengen tahu target kita itu berapa. Itu. Nah, kita mau nembak ini ceritanya. Ya harus tahu kan, amunisi di kita cukup enggak, senapannya gimana. Nah, targetnya juga harus diketahui dong. Ini seberapa besar, ukurannya gimana. Nah, gitu. Nah, supaya apa ini? Tenornya jangka panjang, 15 tahun. Supaya cicilan bulanannya kecil. Nah, kalau cicilan bulanannya kecil, dana yang bisa kita tabung itu jadi semakin besar. Oke, nah ini contoh-contoh kalkulator kredit tadi ya, ini yang di Bank Mandiri. Bagus ini Anda harus saya endorse ya, harus menggunakan kalkulator seperti ini. Rumah123.com, simulasikredit.com, banyak sekali. Nah, lalu strategi pembayaran. Nah ini. Nah, banyak yang tidak terinfo nih atau entah kurang tahu, nggak pernah nanya itu. Nah, ada fitur fasilitas pelunasan sebagian. Nah, ini yang saya sering manfaatkan. Gitu. Nah, ini coba Anda tanyakan waktu Anda mau ngambil kredit gitu ya. Anda tanyakan dulu. Mau ngambil kredit nih biasanya masukin proposalnya ke beberapa bank atau
apply-nya ke beberapa bank gitu. Nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal lihat mana yang diterima. Nah, waktu ngajuin, tanya ke CS, ke salesnya, ini ada fitur pelunasan sebagian nggak? Nah, poin-poin yang ditanyakan apa saja ya ini? Setahun bisa berapa kali dilakukan? Nah, ada fee administrasi nggak? Kalau ada berapa? Ini Anda harus catat semua. Gitu. Ada biaya penalti tidak? Nah, penalti ini setahu saya, sepengalaman saya ya, biasanya sih bukan kenanya itu kalau kita langsung melunasi di tengah gitu. Jadi nyicil-nyicil, tahu-tahu kita langsung mau lunasi semua. Nah, itu baru kena penalti. Nah, tapi kalau pelunasannya sebagian, jadi bayar, oh ini utang saya masih 50 juta, saya mau bayar pokoknya ini, ngelunasin sebagian dulu 10 juta gitu. Supaya pokok utangnya berkurang jadi 40. Nah, itu namanya pelunasan sebagian. Kalau pelunasan dipercepat, ini Anda masih punya utang 50 juta, tahu-tahu Anda dapat hadiah misalnya, dapat THR 50 juta, Anda langsung mau bayar semua, saya mau tutup utang saya, nah itu kena penalti. Tapi kalau pelunasan sebagian, nah ini harus ditanyakan, ada biaya penalti tidak. Nah, cari bank yang tidak ada penaltinya untuk pelunasan sebagian ini. Ingat ya, pelunasan sebagian dan pelunasan dipercepat, ini ada perbedaan. Kalau sebagian itu Anda bayarnya ya cuma sebagian gitu. Kalau dipercepat tuh Anda bayar semua. Anda lunasin utang Anda saat itu juga. Nah, ditutup artinya. Kreditnya saya mau tutup kredit saya lunasin sekalian deh semuanya berapa. Nah, itu pelunasan dipercepat. Nah, ini ditanyakan ke pihak banknya. Nah, biasanya saya nyari yang tidak ada penaltinya. Nah, mungkin ada fee administrasi, ada hitung-hitungannya. Mereka biasanya pihak bank itu punya kalkulasi sendiri. Oh, sekian, nah entah sekian rupiah itu dipatok sama, misalnya 100.000 rupiah Pak, untuk tiap pengajuan pelunasan sebagian. Nah, it's okay. Nah, tapi kalau sekian persen dari pelunasan sebagian, nah itu Anda harus hitung-hitung dulu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ada penalti, nah dihitung juga penaltinya berapa. Nah, jangan sampai terlalu besar juga. Oke. Nah, lalu kita bisa melakukan pelunasan sebagian, membayar pokok pinjaman itu sebagiannya, itu maksimal berapa persen dari pokok pinjaman. Nah, ini kebetulan di bank yang saya ngambil, itu ngambil KPA ini kebetulan terakhir, kredit untuk apartemen. Ini ada aturan kalau nggak salah ingat 25% maksimal ya. Itu. Jadi misalnya pokok pinjaman saya sekarang tinggal let's say 80 atau 100 juta lah. Nah, tinggal 100 juta. Nah, maksimal saya bisa ngajuin pelunasan sebagian itu ya 25 juta maksimal gitu. Nah, kemudian poin berikutnya prosedurnya gimana? Nah, ini harus Anda tanyakan. Biasanya harus ngajuin pakai form, ada formnya sendiri, ngisi form, fotokopi KTP. Nah, nanti mereka kalkulasi, mereka hitung fee-nya, lalu kita harus siapin dana di rekening kita, nanti di auto debit. Biasanya di email akan di auto debit tanggal sekian, kemudian dikasih rinciannya, cicilan lama sekian, cicilan baru sekian. Nah, prosesnya rata-rata saya udah coba 2 bank ya, itu eh, nggak sulit gitu. Bahkan ada yang fully digital gitu, ada yang masih bukti fisik, form fisik atau KTP fisik harus dikirimkan gitu.
Tapi ada juga yang cukup lewat email aja, soft copy saja sudah langsung diproses gitu. Jadi sekarang tuh sudah gampang sekali ngurus-ngurus seperti ini. Nah, manfaatkan fasilitas ini, lunasan sebagian. Nah, sebelum sini, nah dengan memanfaatkan fasilitas ini, saya bisa mencapai cicilan yang segini tadi. Nah, gimana itu Pak? Kok bisa nyampe gitu ya? Kita harus atur hidup kita gitu. Hidup kita ini ya kita yang atur sendiri. Ketika dapat THR, wah, jangan dihabiskan. Saya biasanya ambil sebagian besar untuk nutup hutang dulu. Nah, saya langsung ngajuin pelunasan sebagian. Dapat bonus, ajuin lagi pelunasan sebagian. Nah, setahun 2 kali kan, pas. Tahun depannya gitu lagi, 2 kali lagi. Akhirnya pokok hutang KPR kredit itu cepat sekali turun. Dan itu mengurangi cicilan secara drastis sekali. Cicilan kerasa tuh nanti. Nah, apalagi kalau Anda ngambil rumah yang harganya itu 500 juta ke atas. Anda mainkan strategi ini, pakai pelunasan sebagian ini, tiap kali dapat duit lebih, masukin. Dapat duit lebih, masukin. Itu nanti cicilan akan turunnya tuh drastis sekali. Lama-lama enteng. Nah, bayar bulanan tuh jadi makin enteng gitu. Enak. Nah, sampai jadi 200.000. Ini pokok hutang saya tinggal 14 juta gitu. Di span 15 tahun ya cicilan bulanannya sekian, 200 ribuan. Nah, jadi mainkan strategi itu. Oke, kemudian buat rencana pembayaran ini penting untuk dibuat itu. Jadi jangan sporadis atau apa istilahnya itu reaktif gitu ya. Setiap ada uang lebih, alokasikan sebagian besar untuk pelunasan sebagian. Jangan untuk foya-foya dulu. Pokok hutang berkurang, tenor tetap 15 tahunan, besar cicilan pun akan berkurang secara signifikan. Anda boleh buktikan. Nah, ini contoh plannya. Kita buat grafik nih. Kita buat ya diagram lah. Ini begitu Anda tanda tangan akta jual beli, lah langsung bikin plan ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Oh, ini pas lebaran misalnya. Saya mau lunasin sebagian sekian. Ini pas bonusan. Ini pas ini, pas ini, pas ini. Nah, ini planning awal, initial plan. Nanti kalau ada tiba-tiba dapat duit apa gitu di tengah tahun, Anda langsung bayar ya, Anda catat di sini. Oh, di sini bayar sekian. Nah, nanti kelihatan juga. Nah, ini grafik ini estimasi jumlah tabungan aja. Kira-kira naik sekian, begitu bayar sekian. Kalau ini kan dari THR, ini dari tabungan mungkin. Kita nabung. Kalau dari THR kan nggak ngurangin tabungan, langsung bablasin aja ke pelunasan sebagian kreditnya. Nah, tapi pas di bulan ini mungkin kita ngambil tabungannya sudah lumayan, kita ambil untuk pelunasan sebagian, tabungannya turun. Tapi bulan depannya itu cicilan sudah berkurang. Kita bisa nabung lebih banyak lagi. Ini grafiknya akan naik lebih kenceng gitu. Nah, begitu seterusnya. Nah, nanti akan terasa kredit yang kita span 15 tahun itu ternyata misalnya 5 tahun sudah selesai, 8 tahun sudah selesai, 7 tahun sudah selesai. Jadi nggak sampai 15 tahun gitu. Nyicil 15 tahun terus sampai tahun ke-15 itu udah. Nah, ini strategi yang saya share untuk invest di properti ya, dan dari pengalaman pribadi. Oke, mungkin sekian saja dulu sharingnya.
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sukses selalu.